mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema aset. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Ayu Susanti dari NIM 1952210111. Perkenalkan, nama saya Safinatul Janah dari NIM 1952221012. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Mustafa, NIM 1955221013. Pokok pembahasan kami ada 5. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, pengukuran. Yang ketiga, penilaian. Yang keempat, pengakuan. Dan yang kelima, penyajian. Nah, yang pertama adalah pengertian. Apa sih itu aset? Aset merupakan elemen neraca pembentuk informasi semantik berupa posisi keuangan dan mempresentasi potensi fisik dan non-fisik yang memampukan badan usaha untuk menyediakan barang dan jasa. Sedangkan menurut FASB, aset didefinisikan sebagai manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti, yang dikuasai oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Menurut APB dan Injiri mendefinisikan aset sebagai sumber ekonomi. APB membedakan aset menjadi 2. Yang pertama, sumber ekonomik. Sumber ekonomik meliputi sumber produktif, produk, uang, klaim untuk menerima uang, dan hak pemilik atau investasi pada perusahaan lain. Yang kedua adalah non-sumber ekonomik, beban atau pengurangan pendapatan tangguhan. Misalnya, goodwill, rugi, selisih kurs, kos organisasi, dan beberapa kos yang timbul akibat penyesuaian. Selanjutnya adalah karakteristik utama aset. Terdapat 3 karakteristik utama. Yang pertama, manfaat ekonomik. Yang kedua, dikuasai atau dikendalikan oleh entitas. Yang ketiga, timbul akibat kejadian masa lalu. A. Manfaat ekonomik. Untuk bisa disebut sebagai aset, suatu objek harus mengandung manfaat ekonomik di masa depan yang cukup pasti. Misalnya, mengandung potensi jasa atau utilitas, dapat untuk dijadikan daya tukar atau daya beli, dapat ditukarkan dengan kas, barang, dan jasa, dapat digunakan untuk memproduksi barang, untuk melunasi kewajiban, dan lain sebagainya. B. Dikuasai oleh entitas. Suatu aset tidak harus dimiliki oleh entitas, cukup dikuasai saja. Penguasaan atau kendali terhadap suatu objek dapat diperoleh melalui pembelian, pemberian, penemuan, perjanjian, produksi, penjualan, dan lain sebagainya. C. Transaksi atau kejadian masa lalu. Aset harus timbul akibat transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi, tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. FASB memasukkan transaksi atau kejadian sebagai kriteria aset, karena transaksi atau kejadian tersebut dapat menimbulkan penambahan atau pengurangan suatu aset di masa mendatang. Selanjutnya adalah karakteristik pendukung. Terdapat 5 karakteristik pendukung. Yang pertama, melibatkan kos. Pemerolehan aset pada umumnya melibatkan kos atau pengeluaran sumber ekonomi. Misalnya, kas sebagai penghargaan kesepakatan. Yang kedua adalah berwujud. Bila suatu sumber ekonomik secara fisik dapat diamati, dia memang lebih kuat untuk disebut sebagai aset. Yang ketiga, tertukarkan. Untuk memenuhi syarat sebagai aset, suatu sumber ekonomik harus dapat ditukarkan dengan sumber ekonomik lainnya. Yang keempat, terpisahkan. Syarat ini diajukan berkaitan dengan ketertukaran. Untuk dapat ditukarkan, suatu sumber ekonomik harus dapat dipisahkan dengan sumber ekonomik lainnya. Yang kelima adalah
berkekuatan hukum. Penguasaan hak atau aset tidak harus didukung secara yuridis formal. Selanjutnya adalah pengukuran. Pengukuran di sini adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek aset pada saat terjadinya yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisik suatu objek. Pengukuran bukan merupakan kriteria untuk mendefinisikan aset, tetapi merupakan kriteria pengakuan aset. Kos adalah pengukuran, sedangkan aset dan biaya adalah elemen yang diukur. Sebagai pengukur elemen, kos melekat pada aset atau biaya sehingga kos aset dan biaya ketiganya sering diracunkan. Tahap perlakuan aliran fisik. Yang pertama, pengukuran. Yang kedua, penelusuran. Yang ketiga, pembebanan. Bisa dilihat pada deskripsi gambar di atas. Atas menunjukkan bahwa secara konseptual, suatu sumber ekonomik harus diperlakukan dahulu sebagai aset dan baru kemudian diperlakukan sebagai biaya pada saat aset tersebut dianggap telah keluar dari kesatuan usaha dan mendatangkan pendapatan. Walaupun demikian, secara teknis pembukuan atau karena alasan kepraktisan, dapat saja suatu sumber ekonomik langsung dicatat sebagai upaya atau biaya sehingga kos langsung didebit ke akun biaya tanpa melalui akun aset. Berikut adalah gambar tentang hubungan antara kos, aset, biaya, serta perlakuan kos secara teknis dan konseptual. Nah, dari gambar di atas, bila suatu pengeluaran langsung dicatat sebagai biaya, secara konseptual dianggap bahwa kos objek bersangkutan dicatat sebagai aset. Dan kemudian pada saat yang sama, kos tersebut langsung dipindahkan ke biaya. Dengan kata lain, secara konseptual, kos semua sumber ekonomik yang diperoleh dianggap telah diperlakukan sebagai aset walaupun hanya sesaat. Selanjutnya adalah kos sebagai pengukur dan bahan olah akuntansi. Konsep dasar penghargaan sepakat menegaskan bahwa pengukuran aset pada saat perolehan yang paling objektif adalah jumlah rupiah yang terlihat dalam transaksi pertukaran antara dua pihak independen yang sama-sama berkehendak. Jumlah rupiah tersebut akan menjadi pengukur aset yang diperoleh kesatuan usaha dan akan menjadi bahan olah akuntansi yang disebut sebagai kos. Selanjutnya adalah penghargaan sepakat sebagai bukti. Transaksi pengukuran atau jual beli dapat dijadikan untuk menentukan kos yang terkendala, karena penghargaan sepakatnya didasarkan atas mekanisme pasar yang bebas, sehingga dia menjadi bukti validasi pengukuran kos, lebih-lebih dalam mekanisme pasar sempurna. Nah, mekanisme pasar menjamin dan menghendaki agar satu, pihak bertransaksi sama-sama berkehendak dan beban tanpa tekanan atau ancaman. Yang kedua, pihak bertransaksi sama-sama berkemampuan memperoleh informasi secara bebas. Yang ketiga, barang yang ditukarkan cukup standar atau umum dan tersedia cukup banyak di pasar bebas. Dengan kata lain, cukup banyak penjual dan pembeli, sehingga tak seorang pun cukup kuat mempengaruhi harga. Selanjutnya adalah pengukuran kos ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, batas kegiatan. Batas kegiatan berkaitan dengan masalah unsur pengorbanan sumber ekonomik suatu kegiatan apa saja yang membentuk suatu aset. Yang kedua, jenis penghargaan. Dalam transaksi pertukaran,
Penghargaan sepakat dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk sumber ekonomik atau instrumen yang diserahkan oleh pemerolehan aset. Ini bisa berbentuk tunai atau juga bisa berbentuk non-tunai. Selanjutnya adalah cara penentuan kos. Cara penentuan kos setiap transaksi itu sangat unik, yaitu seperti barter, saham sebagai penghargaan, reorganisasi, hadiah atau hibah, pembelian kredit, potongan tunai dan keringanan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah rugi dalam pemerolehan aset. Rugi terjadi karena sesuatu hal atau keadaan yang tidak normal yang mengharuskan kos yang terjadi segera diakui sebagai rugi yang dapat terjadi pada tahapan kegiatan usaha manapun. Kos yang mempresentasi rugi tidak dapat menjadi bagian dari aset karena hilangnya atau tiadanya manfaat ekonomi di masa mendatang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian. Penilaian adalah proses penentuan jumlah rupiah suatu objek untuk menentukan makna ekonomiknya di masa lalu, sekarang, atau mendatang. Penilaian biasanya digunakan untuk menunjuk proses penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada setiap elemen atau pos statement keuangan pada saat penyajian. Selanjutnya, tujuan penilaian aset. Tujuan penilaian aset adalah merepresentasi atribut pos-pos aset yang terpaut dengan tujuan pelaporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai. Dasar penilaian aset akan relevan kalau penilaian tersebut dapat dikaitkan dengan aliran kas ke badan usaha. Aliran kas bersih ke badan usaha dapat diprediksi melalui informasi simetik berupa posisi keuangan, profitabilitas, likuiditas, dan solvensi yang penentuannya melibatkan penilaian aset. Selanjutnya, konsep dan basis penilaian. Hendriksen dan Van Breda membahas konsep dan dasar penilaian aset untuk tujuan pelaporan keuangan dari dua dimensi, yaitu arah aliran aset dan waktu. Karena aset merupakan komponen penentu posisi keuangan pada saat tertentu, basis pengukuran untuk menilai aset pada saat tersebut yang paling valid adalah harga atau nilai pertukaran. Nilai pertukaran ini dapat dipandang dari dua sisi, yaitu pertukaran dalam pemerolehan yang disebut sebagai nilai masukan dan pertukaran dalam pemanfaatan aset yang disebut sebagai nilai keluaran. Dalam dimensi aliran waktu dan aset menghasilkan 6 basis pengukuran yang dikemukakan oleh Hendriksen dan Van Breda, yaitu kos historis, kos pengganti, kos harapan, harga jual masa lalu, harga jual sekarang, dan nilai terrealisasi harapan. Kemudian, nilai masukan. Nilai masukan didasarkan atas jumlah rupiah yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh aset atau objek jasa tertentu yang masuk ke dalam unit usaha. Beberapa dasar penilaian yang masuk ke dalam kategori nilai masukan yaitu yang pertama, kategori kos historis merupakan pengukur potensi jasa yang paling objektif untuk pos aset yang baru diperoleh. Kos historis merupakan nilai kesepakatan terendah bagi pembeli karena dianggap pembeli tidak dapat memperoleh barang atau jasa yang sama di tempat lain dengan nilai yang lebih rendah. Beberapa konsep kos masukan historis yaitu yang pertama, kos bijaksana. Kos bijaksana adalah kos layaknya yang manajemen bijaksana atau hati-hati bersedia membayarnya untuk suatu objek. Yang kedua, kos standar adalah kos yang seharusnya terjadi dalam kondisi proses produksi tertentu yang diasumsi. Yang ketiga, kos asli. Kos asli merupakan kos suatu aset bagi perusahaan yang pertama kali menempatkannya untuk digunakan dalam layanan publik. Untuk kategori yang kedua adalah kos pengganti. Kos pengganti atau kos masukan sekarang atau kos sekarang
menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran atau kesepakatan yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset yang sama jenis dan kondisinya atau penggantinya yang setara. Beberapa alternatif penilaian lain yang masuk ke dalam kategori nilai pengganti, yaitu yang pertama, nilai penaksiran adalah nilai taksiran kos sekarang atau nilai sekarang yang ditentukan dengan prosedur dan analisis sistematik oleh pihak independen yang kompeten. Yang kedua, nilai wajar. Secara umum, berarti jumlah rupiah yang dapat diterima untuk suatu objek dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa tekanan atau keterpaksaan. Secara khusus, nilai wajar dimaksud untuk menunjuk jumlah rupiah aset untuk menentukan agar laba yang diperoleh merepresentasi tingkat kembalian wajar. Yang ketiga, nilai terrealisasi bersih dikurangi laba normal adalah nilai yang diharapkan merepresentasi kos pengganti bila data untuk menentukan kos pengganti tidak tersedia. Kategori yang ketiga adalah kos harapan. Secara semantik, kos harapan suatu aset adalah nilai pengorbanan ekonomi di masa datang seandainya potensi jasa aset tersebut diperoleh secara bagian demi bagian dan bukan secara sekaligus. Untuk penilaian sekarang, kos harapan harus didiskun menjadi kos harapan sekarang atau kos masukan masa datang diskunan. Kemudian nilai keluaran. Nilai keluaran didasarkan atas jumlah rupiah kas atau penghargaan lainnya yang diterima suatu unit usaha apabila suatu aset atau potensi jasa akhirnya keluar dari kesatuan usaha melalui pertukaran atau konversi. Beberapa dasar penilaian yang masuk ke dalam nilai keluaran yaitu yang pertama, harga jual masa lalu. Harga jual masa lalu sebenarnya menunjukkan kas yang cukup pasti akan diterima dari konversi suatu pos aset yang timbul karena transaksi masa lalu. Oleh karena itu, harga jual masa lalu merupakan salah satu bentuk khusus penilaian dan disebut nilai terrealisasi neto. Yang kedua, harga jual sekarang. Harga jual sekarang didasarkan pada anggapan bahwa perusahaan akan berlangsung terus dan transaksi dilaksanakan dalam pasar yang normal. Bila tidak ada pasar reguler, penilaian dapat ditentukan atas dasar nilai likuidasi. Yang ketiga, nilai terrealisasi harapan. Secara simentik, nilai terrealisasi harapan suatu aset adalah penerimaan kas atau potensi jasa masa datang yang jumlah dan waktunya cukup pasti. Untuk penilaian sekarang suatu aset, nilai terrealisasi harapan harus didiskun menjadi nilai terrealisasi harapan sekarang atau penerimaan kas atau potensi jasa masa datang diskunan. Selanjutnya, kos atau pasar yang lebih rendah. Penilaian atas dasar kos atau pasar yang lebih rendah ini merupakan kombinasi nilai masukan dan keluaran. Karena pengertian pasar dalam hal ini dapat berarti pasar barang masukan atau keluaran. Untuk sediaan barang, pasar mengacu ke nilai masukan. Karena barang biasanya dijual pada pasar yang berbeda dengan harga yang lebih tinggi. Sementara itu, untuk surat-surat berharga pasar mengacu ke nilai keluaran. Karena surat berharga dijual belikan pada pasar yang sama, sehingga kos dan harga jual keduanya dipandang sebagai nilai atau harga keluaran. Secara teoritis, penilaian atas dasar kos atau pasar yang lebih rendah mempunyai banyak kelemahan, sehingga mengundang banyak kritik. Penilaian ini dianggap lemah secara teoritis karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, konservatisme cenderung merendahkan aset total. Yang kedua, rendahnya sediaan akhir pada suatu periode akan berakibat lebih rendahnya biaya pada periode berikutnya, sehingga laba menjadi lebih tinggi. Lebih tingginya laba ini diakibatkan oleh untung yang terrealisasi bersamaan dengan terjualnya sediaan barang. Yang ketiga, terjadi inkonsistensi penilaian baik dalam suatu tahun atau antar periode.
Karena penilaian antar periode dapat berubah-ubah dari kos ke pasar, penilaian ini dapat mengakibatkan penilaian dalam suatu periode secara internal tidak konsisten. Yang keempat, salah satu argumen digunakannya metode kapiler adalah bila terjadi penurunan manfaat akibat kerusakan, keusangan, perubahan harga, atau kemampuan mendatangkan laba, maka selayaknya lah bahwa kos juga harus diturunkan. Kapiler sebenarnya merupakan penilaian atas dasar kos pengganti untuk merefleksi nilai pasar masukan. Bila kos pengganti di bawah kos asli, tetapi lebih tinggi dari nilai realisasi bersih, kos pengganti tersebut kurang bermanfaat untuk memanfaatkan konservatisme. Bila pasar lebih rendah dari nilai realisasi bersih, selisih antara pasar dan nilai realisasi bersih tidak boleh melebihi laba kotor normal. Kemudian, penilaian menurut FASB. Bila dikaitkan dengan aset, dasar penilaian FASB sebagai berikut ini. Yang pertama, historical cost. Tanah, gedung, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan sediaan dilaporkan atas dasar kos historisnya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya. Kos historis ini tentunya disesuaikan dengan jumlah bagian yang telah didepresiasi atau diamortisasi. Yang kedua, current and replacement cost. Beberapa sediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan kalau aset tertentu yang sejenisnya diperoleh sekarang. Yang ketiga, current market value. Beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar sekarang, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh kesatuan usaha dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal. Yang keempat, net realizable value. Beberapa jenis piutang jangka pendek dan sediaan barang disajikan sebesar nilai realisasi bersih, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan yang diperlukan untuk mengkonversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya. Yang kelima, present or discounted value of future cash flows. Piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang penerima kas di masa mendatang, sampai piutang terlunasi dikurangi dengan tambahan kos yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan aset. Suatu jumlah rupiah atau kos diakui sebagai aset apabila jumlah rupiah tersebut timbul akibat transaksi, kejadian, atau keadaan yang mempengaruhi aset. Pada umumnya, pengakuan aset dilakukan bersamaan dengan transaksi, kejadian, atau keadaan tersebut. Di samping memenuhi definisi aset, kriteria keterukunan, keberpatuan, dan keterandalan harus dipenuhi. Mengutip dari buku Sterling Belkawi, ada 6 rincian pengakuan aset. Yang pertama, deteksi adanya aset. 2. Sumber ekonomi dan kewajiban. 3. Berkaitan dengan entitas. 4. Mengandung nilai. 5. Berkaitan dengan waktu pelaporan. Yang terakhir, 6. Verifikasi. Selanjutnya ada beban tangguhan. Untuk beberapa kasus pelaksanaan, kaidah di atas menjadi pelik karena karakter-karakter unik kos yang terlibat menyebabkan keraguan. Diperlakukan sebagai aset meragukan karena manfaat ekonomi masa depan tidak pasti. Sementara kalau diperlakukan sebagai biaya atau dibebankan ke pendapatan tahun terjadinya tidak ada pas karena asosiasi dengan pendapatan sulit untuk ditentukan. Diperlakukan sebagai rugi juga tidak tepat
karena kos mempresentasi upaya yang sah dan wajar. Kesulitan semacam ini menimbulkan praktik bahwa kos-kos semacam kos organisasi, kos riset, kos pembangunan dan semacamnya. Selanjutnya, sewa guna. Sewa guna menimbulkan masalah pelik dalam pengakuan aset karena di Amerika pada mulanya sewa guna digunakan sebagai sarana memperoleh aset tetap atau fasilitas fisik tanpa harus menunjukkan utang yang timbul dari perolehan tersebut. Dengan kata lain, sewa guna diperlakukan sebagai biaya sewa. Praktik semacam ini disebut dengan penandaan lepas neraca. Dipandang tidak sehat dari segi pelaporan keuangan karena terdapat utang yang cukup besar yang tidak dilaporkan dalam neraca. Selanjutnya, kos bunga. Telah disebutkan bahwa kos suatu aset adalah semua pengeluaran yang diperlakukan untuk menyiapkan aset tersebut sampai dipakai atau dikonsumsi sebagaimana direncanakan. Masalah yang berkaitan dengan hal ini adalah perlakuan kos bunga sebagai unsur kos fasilitas fisik yang dibangun sendiri. Bila kesatuan usaha membangun sendiri fasilitas fisik dengan dana pinjaman dan pembangunannya memakan waktu yang cukup lama, masalahnya, apakah kos bunga selama masa pembayaran atau konstruksi dapat dikapitalisasi? Selanjutnya, standar yang mengatur. Adanya berbagai alternatif perlakuan kos bunga menuntut adanya standar akuntansi yang menjadi acuan praktik agar perbandingan sistem keuangan menjadi mudah dilakukan dan bermakna. Secara konseptual, memang layaklah kos bunga selama konstruksi dikapitalisasi, tetapi pada syarat-syarat yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan jenis aset yang tidak dapat dilekati kos bunga. Besarnya kos bunga yang dikapitalisasi pada periode kapitalisasi. Selanjutnya, aset yang memenuhi syarat, yaitu ada 3. Yang pertama, aset dibangun atau diproduksi untuk digunakan sendiri oleh perusahaan. Yang kedua, aset dibangun atau diproduksi dengan tujuan untuk dijual sebagai suatu unit atau proyek yang berdiri sendiri, terpisah dari objek atau kegiatan operasi lainnya. Yang ketiga, investasi jangka panjang yang diperlakukan dengan metode ekuitas sementara terinvestasi sedang melaksanakan kegiatan pembangunan fasilitas fisik, asalkan kegiatan tersebut menggunakan dana investasi untuk memperoleh fasilitas fisik tersebut. Selanjutnya ada besarnya kapitalisasi bunga. Besarnya bunga yang harus dikapitalisasi adalah bagian dari kos bunga yang terjadi selama periode-periode pemerolehan aset yang secara teoritis dapat dihindari seandainya kesatuan usaha tidak membangun fasilitas fisik yang bersangkutan. Secara teknis, jumlah rupiah bunga dapat dikapitalisasi dalam suatu periode. Akuntansi selama periode memperoleh adalah tingkat bunga tarif kapitalisasi dikalikan dengan rata-rata pengeluaran dana untuk konstruksi selama periode tersebut. Selanjutnya ada periode kapitalisasi. Kapitalisasi kos bunga diperhitungkan untuk periode pemerolehan sehingga periode tersebut menjadi periode kapitalisasi. Periode kapitalisasi dimulai ketika 3 kondisi berikut dipenuhi. 1. Pengeluaran untuk pembangunan aset telah dilakukan atau terjadi. 2. Kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan sampai siap dipakai masih berlangsung. 3. Kos bunga telah terhimpun atau terjadi bersama dengan berjalannya pembangunan. Yang terakhir ada pengungkapan.
Bila sebagian atau seluruh bunga dikapitalisasi, tentu saja ada nada sebagian informasi bunga yang hilang. Oleh karena itu, perlu ada pengungkapan tentang hal ini sehingga statement keuangan tidak menyesatkan. Standar akuntansi kapitalisasi bunga juga menentukan informasi tambahan yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan agar statement keuangan tetap informatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang penyajian. Prinsip akuntansi berterima umum, terutama standar akuntansi, menetapkan penyajian dan pengungkapan tiap pos-pos aset. Walaupun aset didefinisi secara umum sebagai manfaat ekonomi masa datang yang dikuasai kesatuan usaha dan yang benar-benar timbul dari transaksi yang sah, tiap pos aset didefinisi lebih lanjut atau spesifik sesuai dengan sifat pos tersebut. Pengungkapan dan penyajian pos-pos aset harus dipelajari dari standar yang mengatur tiap pos. Secara umum, prinsip akuntansi berterima umum memberi pedoman penyajian dan pengungkapan aset sebagai berikut. Yang pertama, aset disajikan di sisi debit atau kiri dalam neraca berformat akun atau di bagian atas dalam neraca berformat laporan. Yang kedua, aset diklasifikasi menjadi aset lancar dan tetap. Yang ketiga, aset diurutkan penyajian atas dasar likuiditas atau kelancarannya. Yang paling lancar dicantumkan pada urutan pertama. Yang terakhir atau yang keempat, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu harus diungkapkan. Misalnya, metode depresiasi aset tetap dan dasar penilaiannya sediaan barang. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi tentang aset. Apabila ada kesalahan dalam ucapan, kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf, dan semoga apa yang disampaikan oleh kelompok kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.